Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Kabar baik apa, Bung? Saudara-saudaraku, saya memiliki kabar baik untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu dari radio Philips. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan wilayah di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat bagus. Tapi yang saya bingungkan, Anda bicara tentang kekosongan, kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan dengan isi kekosongan dan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan Muhammad Hatta dan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Hari itu Jepang sudah tidak berkenan karena kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena waktu yang tepat untuk mengusulkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bentuk dari negara Jepang. Kita harus menolak Jepang untuk mencampuri ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali, kalian semua harus berpikir yang sekarang untuk kemerdekaan terbaru. Jadi saya dan seluruh anggota yang lain akan memindahkan semua kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf, Bu. Kami ingin mencari Bung Karno. Kami ingin bertemu dengannya. Masih ada kebutuhan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kita bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Saya panggilin Kang Masya dulu ya. Ya, silakan duduk ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa, Bu? Para pemuda ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemukannya. Ya, silakan duduk. Ada apa saudara-saudara kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu dari radio Philips. Maka dari itu, tadi siang kita golongan muda mengadakan rapat dan semua hasilnya setuju bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Jadi kita harus bicarakan semua ini di sidang rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat Indonesia sendiri dan pemberian dari orang lain. Begitu. Seharusnya kita membicarakan hal semua ini di sidang PPKI. Karena PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa kita harus dari Jepang untuk kemerdekaan masing-masing?
kita bisa sejauh mengapa sebelum menjadi Jepang. Karena militer kita yang tidak sebanding dengan Jepang. Apakah kalian tega mengorbankan masyarakat sipil? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan masyarakat kita ini. Baiklah kalau begitu, beri saya waktu dulu untuk berunding dengan golongan tua. Baik, aku tutup kalau begitu. Kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Jadi tidak bisa gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk merencanakan semua ini dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Selain itu, kemerdekaan yang akan dilaksanakan di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bang? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara pikir mereka masih pendek. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan matang. Dan Bung, tapi semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ini nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita harus cari jalan lain. Nah, sekarang ya sekarang Bagaimana kalau kita menghasilkan muatan dari Soekarno ke Jakarta agar tidak dipenuhi oleh pengaruh Jepang? Bagaimana cara menghasilkan muatan ini? Bagaimana kalau kita menghasilkannya di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, tempat ini adalah markas beta yang dipimpin oleh Sunan Jose Prijedi dan letaknya di bawah komandan beta Purwakarta yang berhubungan erat dengan Diantar Jakarta. saudara-saudara, kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, ada perlu apa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Iya, kita hanya ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. Bagaimana perkataan Jepang itu hanya janji manis biasa? Apa yang akan Anda lakukan? Apa kita akan selama ini menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat kita. Mereka berhak bebas. Sekarang saatnya. Bukankah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami hanya ingin memproklamasikan tanpa ikut campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih butuh bantuan Jepang. Nah, saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Sekarang nih, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karno, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta.
Saya mengerti tentang perhitungan kalian berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dari situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, pasti kita bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah penyerangan dari Jepang, ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Baiklah. Bung Saleh, tolong ambilkan baju untuk Bung Karno. Tunggu. Kacamata saya di mana? Oh iya, Bung. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Untunglah kalian semua baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kalau mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baik, Bung. Kita akan berangkat malam ini juga. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu kami bertempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya terus bergerak mendengar kabar berita tersebut. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih, Pak.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di masa-masa sulit ini. Ya, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Oh iya, kita kan belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Bagaimana kalau Ibu aja yang menjadi bendera? Tapi Ibu hanya memilih 2 warna saja, warna merah dan putih. Itu saja warna bendera segala warna putih. Baiklah Pak, Ibu ada ide. Bagaimana kita memberikan nama bendera sang saka merah putih? Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.